Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Terima kasih sebelumnya bagi kalian yang melihat dan mendengarkan video ini. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi studi kasus mata kuliah pemrograman web untuk membuat web company profile di mana kita menggunakan framework Bootstrap. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Afifah Nurhasana dengan NIM 191351002, Febrianti Sofiani dengan NIM 191351031, Krisman Jaya Bate dengan NIM 191351049. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang akan dilanjutkan oleh Febrianti Sofiani. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Langsung saja. Di sini kami membuat web company profile dengan judul Iris Bakery dengan menggunakan framework dari Bootstrap. Kita bisa mengklik selengkapnya. Dan di sini terdapat profil dari Iris Bakery. Untuk melihat lebih lanjut, kita bisa mengklik lebih banyak. Ketika kita masuk ke tampilan lebih banyak dari profil perusahaan, maka navigasi atau navbar tadi akan berubah menjadi beranda untuk kembali ke halaman utama. Untuk melihat layanan apa saja yang di dalam Iris Bakery, kita bisa mengkliknya. Di sini terdapat layanan untuk pesan langsung dan dilayani di tempat. Free Wi-Fi agar konsumen lebih nyaman di toko kami. Dan layanan info lain dan informasi waralaba Iris Bakery. Untuk melihat galeri apa saja yang ada di Iris Bakery, kalian bisa mengkliknya. Di sini terdapat galeri menu, yaitu menu di Iris Bakery terdapat close and roll, yaitu roti gulung berisi abon dengan potongan daging dan lapisan telur dadar di bagian luar. Ada kopi uno dengan roti dengan perpaduan mentega yang gurih dan wangi aroma kopi yang bergiur kental. Selanjutnya ada almond blanch, yaitu roti manis dengan isian krim vanila dan taburan almond slide di bagian atasnya. Di sini ada banana laker, yaitu roti manis dengan isian coklat dan taburan keju di atasnya. Selanjutnya ada chicken teriyaki Danish pastry, yaitu pastry lembut dengan isian ayam teriyaki crispy. Selanjutnya ada snow velvet, perpaduan cheesecake dengan slice strawberry dan topping raspberry. Selanjutnya ada Arana cheese melt, yaitu roti pastry berbentuk laba-laba dengan isian krim susu dan keju mozzarella. Selanjutnya ada My Little Patisserie, yaitu kue mini berbentuk bundar dengan rongga berisikan berbagai macam fla atau custard. Selanjutnya coconut cheese roll, yaitu roti gulung yang berisi isian kelapa dan keju yang memiliki cita rasa manis dan asin. Di sini kalian bisa mendapatkan potongan harga hingga 15% untuk pembelian minimal 180.000 dan mendapatkan tambahan potongan 10% untuk member. Untuk itu, kalian bisa langsung mengklik pesan sekarang dan mengisi Google Form pesanan yang harus mencantumkan nama, nomor telepon, alamat lengkap, pesanan, dan mengirimnya. Kalian juga bisa menghubungi kami, toko kami yang berada di Jalan Veteran nomor 147, Gedung Flores, lantai 13, Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia, yang berlokasikan di sini. Kalian bisa menghubungi nomor kami dan alamat email kami, dan bisa mengunjungi
sosial media kami, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan Pinterest. Di sini juga kami, tim kami yang membangun perusahaan kami, yaitu Afifah Nur Hasanah sebagai Direktur Utama, Febrianti Sofiani sebagai Wakil Direktur Utama, dan Krisman Jaya BTS sebagai Komisaris Perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Afifah Nur Hasanah. Menjelaskan shortcode yang kita pakai pada profile company berbasis framework Bootstrap. Nah, di sini saya akan masuk ke file index.html. Nah, di sini kita memakai tanda seru doctype HTML karena di sini kita membuat file untuk isian HTML. Lalu kita masuk ke head. Nah, di sini ada title Bakery's Home. Jadi di sini biasanya disematkan nama perusahaan yang akan kita buat. Di sini kami menyematkan Bakery's Home. Lalu di sini ada Fav icon, di mana ini ada link untuk real icon dengan type image X icon. Lalu ini ada tempat di mana logo atau image yang akan kita tempatkan. Nah, ini gunanya title ini, lalu icon ini untuk mengubah di atas browser seperti ini. Nah, jadi tampilan di atas ini akan berubah seperti itu. Lalu di sini ada beberapa link di mana ini dihubungkan dengan file index.html. Jadi seperti font awesome, Google Font, lalu ada CSS, lalu ada content CSS, include Bootstrap. Jadi ini telah terhubung ke file index.html ini. Lalu kita langsung masuk ke body. Nah, di sini ada navigation atau kita biasanya menyebutnya navbar. Nah, di sini ada class. Nah, di sini kita masukkan class, ada navbar expand, alert, navbar light, di mana ini gunanya untuk memberikan warna pada tulisan. Lalu di sini kita membuat ID main nav, di mana untuk mengidentitas navbar tersebut. Lalu di sini kita membuat class container. Nah, class container. Nah, lalu kita membuat class lagi untuk tulisan Iris Bakery. Lalu kita membuat button class, di mana gunanya itu untuk ukuran mobile. Jadi maka menunya akan responsif seperti ini. Jika kita perkecil tulisannya seperti ini, nah maka akan responsif seperti ini. Jadi nanti menunya akan berpindah di sini. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan, kita masuk ke kelas-kelas berikutnya. Ini ada beberapa layanan atau item-item yang kita sediakan pada navbar. Seperti contohnya ada profil, layanan, galeri, kontak, dan tim kami. Gunanya Navlink JS Scroll Trigger ini agar tulisannya itu berada di sebelah kanan. Seperti ini. Nah, berada di sini tulisannya. Nah, lalu gunanya href di sini adalah agar ketika kita mencet atau mengklik salah satu item, kita akan masuk ke halaman yang dituju. Seperti ketika kita mengklik item profil, maka kita akan masuk ke halaman about. Nah, lalu lanjut saja. Di sini kita ke masthead, di mana biasanya kita menyebutnya juga, kita menggunakan Jumbotron dari framework Bootstrap. Nah, di mana kita memberikan kelas-kelas seperti tadi yang ada di navbar. Nah, kita kasih class container H100, lalu di sini kita kasih class. Nah, ini agar tulisannya itu ada di tengah-tengah seperti itu. Nah, lalu kita kasih class juga untuk image atau logo, karena kita membuat logo di atas tulisan ini, Iris Bakery. Nah, di sini ada class juga text, uppercase, text white. Nah, jadi kita membuat
tulisannya itu berwarna putih dan juga bold tulisannya, jadi biar terlihat tebal. Nah, di atasnya ini ada logo. Nah, lalu kita kasih class divider. Jadi kita kasih garis. Nah, ini ukurannya. Nah, lalu kita masukkan juga paragraf, class paragraf, dimana kita kasih text white, jadi teks putih. Jadi tulisannya itu lebih tipis. Kita kasih every flavor has a story for everlasting taste. Nah, lalu kita juga kasih class btn atau button. Jadi ini untuk menghubungkan ketika kita mengklik selengkapnya, maka ini akan tersambung ke halaman about. Jadi ini sudah tersambung ke syntax HTML class dari kelas-kelas yang sudah kita buat seperti ini. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ini tadi tempat logo. Lalu ini tulisan Iris Bakery yang kita buat warna putih dan bold. Lalu kita kasih garis. Lalu kita kasih tulisan paragraf seperti ini. Nah, lalu kita berikan button. Jadi ketika kita mengklik button tersebut, maka ini terjadi interaksi. Biasanya ini juga masuk di JS, file JS. Nah, lalu kita kembali lagi. Kita lanjut ke about. Nah, di sini juga hampir sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita membuat class-class. Yang paling penting ini kita membuat class container juga. Nah, lalu di sini kita membuat sedikit, ini isinya di about ini kita membuat sedikit gambaran profile dari Iris Bakery. Nah, di sini kita membuat class text white, selamat datang di Iris Bakery. Lalu kita membuat beberapa class paragraf. Jadi untuk membuat atau mengisi dengan tulisan-tulisan dengan text white 50 MB4. Nah, seperti ini. Lalu juga kita kasih button seperti yang tadi di atas. Nah, kita membuat button untuk dihubungkan ke halaman ini ke file about.html. Jadi ketika kita mengklik button lebih banyak, maka ini akan tersambung ke file about.html. Jadi seperti ini. Kita masuk ke selengkapnya, atau kita bisa kembali ke halaman utama, kita bisa klik profile. Nah, ini akan masuk seperti ini, dan ada button lebih banyak. Ketika kita klik, ini akan masuk ke halaman atau ke file dari about.html. Nah, di sini berisi profil-profil Iris Bakery, seperti nama perusahaan, visi misi, dan lain-lain. Nanti kita akan bahas filenya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada service. Nah, service juga kita membuat class container, terus kita membuat class text center, jadi biar tulisannya sama seperti sebelum-sebelumnya, jadi berada di tengah. Lalu kita membuat garis dengan divider. Nah, lalu juga kita membuat beberapa icon dari font awesome seperti class, face, FA, concierge, bell. Nah, jadi kita memakai icon bell itu dengan ukuran FA5X. Nah, ini bisa kalian lihat juga ukuran-ukuran dari icon itu di font awesome atau di blog font awesome. Nah, di sini kita memakai grid system dari framework Bootstrap. Kita pakai yang large medium. Ini seperti ini, large, terus ada medium karena kita membuatnya web ini memakai laptop seperti itu. Nah, di sini ada beberapa grid system. Di sini saya membagi menjadi 4. Ada untuk layanan service, pesan langsung dilayani di tempat, free wifi, layanan info line, dan juga informasi waralaba Iris Bakery.
Nah, seperti itu. Lalu lanjut ke portfolio. Gimana isi dari portfolio ini adalah galeri menu. Ya, untuk sebelumnya kita bisa lihat ini ketika kita klik layanan akan menyambungkan ke halaman servis siap melayani Anda, dan di sini ada icon-icon yang kita pakai seperti bell, wifi, tag, nah dan juga ada gambar seperti ini, icon dari bullhorn. Nah, lalu kita masuk ke portfolio. Portfolio juga sama seperti sebelumnya, tapi di sini kita pakai section class. Kita pakai yang background dark, tag white. Jadi nanti backgroundnya itu bakal yang hitam, yang gelap. Lalu teksnya itu berwarna putih. Nah, lalu kita kasih class untuk teks, biar teksnya di tengah, dan ada tulisan galeri menu, juga ada divider, itu garis. Kita membuat garis seperti sebelum-sebelumnya. Nah, lalu juga kita tutup dengan section. Jadi nanti seperti ini. Kita masuk ke galeri. Ya, jadi seperti ini. Ini backgroundnya dark. Lalu tulisannya itu kita pilih warna putih. Nah, lalu kita kasih garis seperti ini. Nah, kita kembali lagi. Lalu kita membuat class. Kita buat class container lagi. Lalu kita membuat grid. Kita menggunakan grid system dari framework Bootstrap. Nah, kita membuat beberapa tampilan menu. Jadi kita membuat yang ukurannya itu 3 baris dan 3 kolom. Nah, di sini kita menggunakan class portfolio box. Jadi ini ketika kita menzoom atau kita klik gambarnya itu akan muncul. Nah, di sini kita pakai class image fluid. Ini untuk menampilkan gambar. Nah, lalu di sini kita membuat class portfolio box caption. Jadi nanti ketika kita mengarahkan kursor kita ke gambar atau ke image yang kita pilih, itu akan menampilkan caption. Seperti ini isi captionnya. Terdapat project kategori, ada project name. Nah, di sini ada sedikit deskripsi dari menu, dan ini ada nama menu. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, ini ada beberapa menu, dan di sini kita buatnya 3x3. Nah, ketika kita mengarahkan kursor, nah ini akan muncul sedikit deskripsi dan juga ada nama dari menu tersebut. Ketika kita klik, nah maka akan zoom dan akan muncul tampilan seperti ini. Kita juga bisa memprev atau next. Seperti itu. Nah, itu tadi menggunakan portfolio box dan juga portfolio box caption. Lalu kita lanjut. Ini masih sama seperti tadi. Ini adalah beberapa shortcut dari galeri menu. Nah, lalu kita masuk ke action, dimana kita membuat kontainer. Ini hampir sama dengan yang tadi kita membuat kontainer untuk galeri menu, untuk tulisan galeri menu. Dimana ini perbedaannya, kita membuat teksnya, itu kelasnya ada 2, untuk tulisan dapatkan potongan harga, lalu ini dapatkan tambahan potongan harga. Lalu kita juga membuat button like, ini untuk ketika kita klik tulisan pesan sekarang, maka ini akan terhubung ke halaman atau ke file check.html. Nah, ketika kita masuk ke check.html, ini akan masuk ke paragraf atau ke halaman list. Seperti itu. Nah, ketika kita scroll ke bawah, ada tampilan seperti ini. Ketika kita klik pesan sekarang, maka ini akan masuk ke halaman check.html. Lalu selanjutnya ini ada maps. Nah, di sini kami menyematkan maps agar
konsumen itu lebih leluasa atau bisa lebih tahu tata letak di mana perusahaan itu berada. Nah, kita pakai kontainer class seperti tadi, lalu kita pakai text white, kita kasih nama lokasi Iris Bakery, lalu kita kasih divider juga. Nah, lalu kita kasih class ini untuk menampilkan Google Maps. Jadi kita sematkan, ini kita ambil dari HTML yang disediakan oleh Google Maps. Kita masukkan di sini iframe. Nah, nanti akan seperti ini jadinya. Ketika kita klik kontak, lalu ke sini, nah kita akan melihat lokasi Iris Bakery. Kita akan tahu di mana letak Iris Bakery. Kita juga bisa memperbesar, bisa menggeser juga. Nah, ini terdapat di Jalan Veteran. Seperti itu. Lalu kita masuk ke kontak. Nah, di sini ada beberapa class hampir sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, lalu di sini kita menggunakan text center untuk tulisan hubungi kami, untuk teks hubungi kami, lalu kita memberikan garis seperti sebelum-sebelumnya. Lalu kita membuat kontainer untuk teks, di mana kita memakai icon juga. Di sini kita memakai icon building dengan ukuran 3x, di mana di sini menunjukkan office atau gedung utama di Jalan Veteran. Nah, lalu kita juga membuat row class untuk phone atau call center dengan menggunakan icon phone. Ini nomornya. Lalu kita memasukkan dengan icon envelope. Nah, jadi di sini kita masukin mail, kita pakai href mail to contact. Jadi ini biar tersambung ketika kita mengklik tulisan email ini, maka kita akan tersambung, bisa kita menggunakan email, Outlook, dan lain-lain. Nah, seperti ini. Ketika kita pencet kontak, nah, di sini ada icon building tadi, ada icon phone, lalu ada icon email. Lalu ketika kita mengklik email ini, maka akan tersambung seperti ini. Kita bisa menggunakan beberapa opsi dari Chromium, Google Chrome, Outlook, dan lain-lain. Seperti itu. Kita kembali lagi, langsung kita masuk ke footer. Ini itu yang ada di paling bawah. Nah, di sini kita menggunakan class background dark dengan ukuran 6. Lalu kita pakai class container juga. Lalu kita kasih text center small, jadi biar tulisan itu kecil di bawah dan ada di tengah. Ini dengan tulisan terima kasih atas kunjungannya. Lalu kita juga membuat kelas teks selanjutnya untuk teks kunjungi. Lalu di sini ada iClass. Jadi ini beberapa icon yang menunjukkan sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, dan kita menggunakan ukuran FA2X. Ini kita ambil dari font awesome yang telah dihubungkan dengan file index HTML. Nah, lalu di sini juga ada JS yang terhubung dengan file index HTML. Lalu selanjutnya kita masuk ke file about. Ini sama seperti sebelumnya, dari doctype, nah sama sampai masthead atau sampai jumbotron tadi. Nah, lalu bedanya di sini kita membuat about dengan kelas-kelas yang kita ganti, isinya itu tentang profil Iris Bakery. Masih sama, kelas-kelasnya kita nggak beda jauh. Lalu kita masukkan di sini dengan UL. Kita menggunakan UL. Lalu di sini kita membuat teks deskripsi umum perusahaan. Kita kasih LI atau jadi kita membuat titik seperti itu. Seperti ini. Kita masuk profil. Kita masuk lebih banyak.
Nah, maka tampilannya seperti ini. Kita membuat titik sebelum teks atau paragraf deskripsi umum perusahaan. Kita menggunakan LI ini, lalu kita menggunakan all. Jadi ketika kita menggunakan all itu akan menampilkan titik seperti tadi. Ketika kita menggunakan all ini akan menampilkan angka seperti 1, 2, 3 seperti itu. Nah, seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan kita memakai text white untuk beberapa paragraf yang ada di sini. Nah, sama ke bawahnya juga seperti itu. Ketika kita menggunakan all, itu kita menggunakan titik. Ketika kita menggunakan all, itu kita menggunakan angka 1, 2, 3 tadi. Nah, lalu di sini sama seperti sebelumnya, ini pakai footer. Juga di sini ada link JavaScript atau JS tadi. Lalu kita masuk ke file check.html. Nah, di sini masih sama sebelumnya, jadi tidak usah kita jelaskan lagi. Tidak usah saya sebutkan lagi. Lalu di sini kita masuk ke list. Jadi nanti ketika kita memasuki halaman index.html, kita masuk ke galeri seperti tadi. Lalu di sini ada klik pesan sekarang, maka itu akan terhubung ke halaman atau ke file dari check.html. Kita buka seperti ini. Nah, ini akan masuk ke dalam form. Jadi kalian bisa mengisi pesanan dengan memasukkan nama, nomor telepon, alamat lengkap, dan juga pesanan. Nah, mengapa dibuat seperti ini? Maka ini jadi ketika kita menuliskan atau mengetik alamat yang lebih panjang, ini akan otomatis membesar seperti ini. Seperti halnya pesanan juga, ketika kita sudah selesai mengisi, kita bisa klik send. Nah, sebelumnya di sini sama sebelumnya kita membuat form itu dengan input type juga dengan text area. Nah, lalu kita membuat class atau button yang tadi ketika kita mengklik send, lalu ada gambar atau icon paper plane. Nah, jadi ini shortcut untuk membuat form pemesanan tadi. Nah, lalu di sini ada portfolio. Kita ini memakainya sama seperti grid system untuk galeri makanan atau galeri menu tadi. Nah, kita menggunakan class container, lalu class large, lalu class dengan teks putih, tulisan tim kami, lalu kita kasih garis. Nah, lalu di sini ada our team. Our team sama seperti tadi. Kita menggunakan portfolio box untuk menampilkan ketika kita menzoom gambar tersebut, jadi dia akan muncul. Lalu kita menggunakan class image flood ini untuk menampilkan gambar yang akan kita tampilkan. Lalu di sini ada portfolio box caption, jadi ketika kita memilih gambar atau memilih image, maka akan terdapat caption seperti ada project kategori, ada project name juga, seperti itu. Nah, di sini kita membuat 3. Lalu di sini ada footer. Footer sama seperti sebelum-sebelumnya. Lalu di sini ada link dari JS. Nah, di sini juga ada CSS yang kita buat, kita tambahkan. Nah, seperti itu. Jadi untuk menghubungkan antara class-class yang ada di file-file HTML agar terhubung dan bisa masuk ke dalam tampilan web Anda. Ya, seperti itu. Maaf sebelumnya jika banyak kesalahan dari apa yang saya paparkan dan apa yang teman-teman saya paparkan. Terima kasih banyak bagi kalian semua yang telah melihat video ini sampai akhir. Maaf apabila banyak kesalahan kata dan penyampaian. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore semuanya.
Jumpa lagi.